Ya, oke. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Gini nak, mengenai materi masalah Khawarij yang kemarin itu saya lihat hanya beberapa orang doang yang melihat. Saya nggak tahu ini kenapa bisa seperti itu tuh kalian tuh. Males, nggak mau apa gimana, alasan nggak punya kuota atau gimana saya nggak tahu. Apakah mungkin udah kelas 11 udah pinter atau gimana saya nggak tahu. Apakah ya banyak terjadi kemungkinan lah di situ. Cuman saya hanya sebatas menggugurkan kewajiban saya doang. Itu sih terserah kalian mau paham atau tidak, mau cari keberkahan atau tidak. Ya, mohon maaf loh, ilmu itu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya yang kalian dapat itu jangan hanya sebatas pengetahuan doang. Ya, jangan sebatas wawasan doang. Wawasan itu gampang, wawasan itu. Cuman untuk ilmu nur itu ya, ilmu itu nur. Ya, nur itu harus bisa digapai dengan nur juga. Nah, kalau misalkan kalian masih adanya kesombongan dalam hati, dalam diri, masih merasa pintar, masih merasa ntar aja, segala macam. Oh, itu kacau, itu hatinya kacau gitu. Ya, masa umat Islam seperti itu sih? Saya nggak tahu nih. Duh. Oke, kita lanjutkan saja. Sekarang masuk ke dalam aliran Syiah ya. Yang kemarin aliran Khawarij, sekarang masuk ke dalam aliran Syiah. Oke, yang pertama adalah sejarah Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu ya, ditujukan kepada pendukung Ali bin Abi Thalib. Pas kapan? Ketika perang Siffin kemarin. Yang pas dibahas itu ya. Perang Siffin. Nah, di sini ada dua pendapat, ada menurut McDonald ya, dan kedua adalah Watt. Menurut McDonald, para pendukung Ali ini tidak mau menerima penamaan diri mereka dengan Syiah sebagai suatu golongan atau sekte. Mereka nggak mau. Gitu. Ini menurut McDonald ya, kacamata dia. Kaum Sunni lah yang memberi nama Syiah kepada mereka. Nah, tujuannya itu sebagai suatu ejekan. Gitu. Saya nggak tahu ejekannya seperti apa untuk orang-orang Syiah. Sunninya pun Sunni yang mana? Gitu. Kita kan Sunni ya. Kalau kita tuh Sunni ya, Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita mengejek orang-orang Syiah tuh bukan berarti kita benci sama orang Syiah. Tidak. Mereka Syiah yang pertama yang dulu muncul itu mereka nggak sesat ya. Akidahnya nggak sesat. Nah, cuman kesini-sininya nih sesat nih. Setelah nanti ada seorang tokoh yang namanya Abdullah bin Sabah. Itu mulai kacau gitu. Terus yang kedua, menurut Watt, penamaan Syiah terhadap para pendukung dan pengikut Ali itu bukanlah diciptakan oleh lawan-lawan mereka, namun mereka sendiri. Nah, menurut Watt, ini kan di sini ada dua pendapat, terserah kalian mau ngambil yang mana, itu terserah. Yang jelas di sini di buku ini ada dua pendapat yang diberikan. Namanya pendapat kan belum tentu benar, gitu kan ya, namanya pendapat. Oke, terus selanjutnya, menurut Asy-Syahrastani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Syayya'un, pengikut ya. Ikut siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan berpendirian bahwa keimaman atau kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian nas wasiyah, baik dilakukan secara terbuka maupun secara tersembunyi atau rahasia. Dan mereka yang percaya bahwa keimaman itu tidaklah terlepas dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi mereka itu tetap percaya bahwa Syiah itu adalah harus beriman kepada keturunan Ali bin Abi Thalib gitu, dari apa namanya ya, dari Siti Fatimah gitu, Fatimah Az-Zahra.
Nah, selanjutnya di sini adalah munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah bin Sabah. Nah, ini Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah seorang pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Abdullah bin Sabah ini masuk Islam dengan tujuan hendak merusak Islam dari dalam karena mereka tidak sanggup mengacaukan dari luar. Gitu, seorang pendeta Yahudi gitu. Saking tahu sendiri lah orang-orang Yahudi itu kan sampai sekarang tetap mereka membenci yang namanya orang-orang Islam. Tetapi orang-orang Islam tidak pernah diajarkan oleh Rasul untuk membenci orang-orang Yahudi. Tidak, bahkan Rasul sendiri kan memberikan memberikan roti ya kepada orang-orang Yahudi yang kasih sayang. Islam itu kan kasih sayang. Gitu. Rasul sendiri mengajarkan, nggak harus ketika ada orang Yahudi takbir, bunuh, cincang, nggak seperti itu. Rasul nggak seperti itu. Dan hati-hati loh, peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah itu tidak pernah Rasul sendiri yang mengadakan, tidak. Yang ada adalah mereka lawan-lawannya Rasul selalu mengajak perang, padahal Rasul sudah mengasih tahu jangan nggak mau perang gitu kan. Tapi dikarenakan mereka mengajak duluan, ya masa Rasul diam aja kan gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat berapa menit ini, baru 6 menit. Nah, propaganda yang pertama kali dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah adalah dengan cara menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ya. Jadi propaganda pertama itu Abdullah bin Sabah ya. Abdullah bin Sabah itu menjelekkan kekhalifahan Utsman bin Affan kepada orang-orang Mesir, khususnya orang Mesir ya, orang Madinah, orang Mekah. Wah, menyebarkan propaganda fitnah yang jelek-jelek kepada Khalifah Utsman bin Affan. Pas kapan? Ketika yang diungkit adalah ketika 6 tahun setelah kekhalifahan Utsman bin Affan. Kan Utsman bin Affan itu menjabat sebagai khalifah itu selama 12 tahun. Nah, 6 tahun pertama itu baik, tidak ada apa-apa. Nah, ketika 6 tahun selanjutnya ya, 6 tahun kedua itu baru mulai. Jadi sebetulnya bukan Khalifah Utsman bukan Sayyidina Utsman yang melakukannya, bukan. Karena beliau itu umurnya sudah tua lah, di atas 70 tahun ya, diangkat sebagai khalifahnya juga. Otomatis kan yang namanya 70 tahun ya badan sudah tidak kuat ya. Nah, siapa yang menyetir Utsman bin Affan adalah keluarganya. Ya, keluarganya yaitu Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah lah ya ini yang yang menyetir kekhalifahan Utsman bin Affan gitu. Nah, Abdullah bin Sabah melihat di situ kalau yang melakukan penindasan terhadap Bani Hashim adalah Bani Umayyah. Nah, mereka Bani lagi. Abdullah bin Sabah ini tidak hanya tinggal diam, dia jeli sekali melihat keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kekhalifahan Utsman bin Affan. Akhirnya dia menyebarkan propaganda yang tidak baik. Ya, gitu ya. Yang mengakibatkan orang-orang Mesir, Madinah, Basrah dan lain-lainnya itu mulai naik pitam itu mulai naik darah itu. Ya, mulai naik darah dan sangat menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib. Gitu, berlebihan nyanjungnya juga gitu ya. Oke, saya close di sini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, iya, dia sangat berani membuat hadis palsu yang bertujuan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Di antara propaganda Abdullah bin Sabah adalah yang pertama, propagandanya nih. Yang pertama adalah al-wasiyah. Al-wasiyah ini adalah wasiat. Nabi Muhammad berwasiat supaya khalifah, yaitu imam ya, sesudah Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, bukan. Mereka bahkan dalam sebuah dalam sejarah ya, dalam sejarah kalau orang-orang Syiah yang di bawah pengikut Abdullah bin Sabah ini mereka melaknat ya,
melaknat ketiga sahabat tersebut. Di antaranya adalah kata mereka ya, Abu Bakar Siddiq laknatullah, Umar bin Khattab laknatullah, Utsman bin Affan laknatullah. Ini ngeri sekali ya. Sedangkan ketiga sahabat ini ya sudah dijamin masuk surga oleh Allah, oleh Rasul sendiri. Tetapi bisa-bisanya Abdullah bin Sabah membuat seperti itu. Dan anehnya lagi orang-orang percaya. Allah alam kenapa bisa percaya? Apakah yang ditujunya adalah orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh tidak punya ilmu yang hanya baru masuk Islam terus langsung dikasih propaganda, dikasih doktrin yang jelek-jelek, udah akhirnya mereka ikut gitu. Makanya yang sekarang yang terjadi adalah orang-orang yang belum mengenal Islam sedalam-dalamnya. Itu Islam tuh apa, tujuan Islam tuh apa, segala macam. Itu gampang sekali terbawa oleh arus gitu. Oleh arus apa? Oleh arus pemikiran-pemikiran yang salah gitu. Banyak sekali yang gampang mengkafirkan, gampang sekali bid'ah membid'ahkan, mengatakan kalau gua tuh paling Islam, gua tuh paling paling dekat dengan ulama, dekat dengan Allah, segala macam. Banyak golongan-golongan seperti itu. Nah, kalian di sini hati-hati ya, hati-hati jangan sampai terbawa arus lah. Kalian itu harus sekarang tuh dalam pembelajaran ini, kalian harus betul-betul berdiri di atas semua golongan, gitu ya. Oke, lanjut. Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar Al-Wasi. Al-Wasi adalah orang yang diberi wasiat, gitu. Terus yang selanjutnya apa ini? Ar-Raj'ah. Ar-Raj'ah artinya ialah kembali. Nah, Abdullah bin Sabah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh kalah dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu akan kembali pada akhir zaman, maka Nabi Muhammad pun harus bisa, harus katanya. Ya, lebih patut lagi Nabi Muhammad untuk kembali. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga akan kembali di akhir zaman dengan menegakkan keadilan. Ia tidak percaya bahwa Ali bin Abi Thalib telah mati terbunuh tetapi masih hidup. Gitu. Nggak percaya mereka. Nah, makanya sampai sekarang kuburannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah diketahui oleh orang-orang Islam manapun. Tidak pernah disebutkan di mana posisi letaknya kuburan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ini Ar-Raj'ah ini ngeri juga ya. Jadi nanti Nabi Muhammad itu bakal kembali lagi ke dunia. Terus Ali bin Abi Thalib pun kembali lagi ke dunia, gitu kan. Tidak. Di dalam keterangannya Rasul kan Nabi Isa dan hanya Nabi Isa, gitu ya. Ini mengada-adanya luar biasa sekali. Terus selanjutnya yang ketiga adalah ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Wah, jadi Ibnu Sabah ini mempropagandakan bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengetahui segala hal yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Kata mereka, suara petir adalah suaranya Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya. Nah, gini. Kenapa orang-orang yang mengatakan percaya bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengetahui segala yang gaib? Gini, Ceng. Para sahabatnya Rasul ini wali-walinya Allah, gitu. Yang namanya wali pasti diberikan karomah. Ya, diberikan karomah, diberikan kelebihan segala macam, tahu perkara-perkara yang gaib, gitu. Itu jelas sekali. Karena kan kita tahu dulu pernah saya kasih tahu kalau Islam itu terdiri dari beberapa tiang, diantaranya khususnya ada 5 tiang. Yang pertama adalah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, mahabbah. Nah, orang-orang awam kebanyakan hanya berputar-putar di terminal pertama, yaitu syariat. Terus yang kedua adalah thariqah. Nah, thariqah ini adalah orang-orang yang ingin menuju kepada Tuhan, bukan selain Tuhan, tapi hanya kepada Allah. Itu thariqah. Nah, thariqah ini biasanya itu dibimbing oleh pembimbing.
pembimbingnya ini disebut dengan mursyid ya. Mursyid ini kebanyakan para wali-walinya Allah gitu. Nah, setelah di dalam masalah thariqah ini masuk ke dalam hakikat. Nah, ilmu hakikat ini luar biasa, pendalamannya luar biasa, ilmu batinnya sangat luar biasa. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mencapai ke dalam tahapan yang keempat, yaitu ma'rifat, dan yang kelima adalah mahabbah. Nah, saking luar biasanya beliau itu menguasai lima ini, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, dan mahabbah ini. Itu beliau tahu perkara-perkara yang gaib gitu ya. Bagaimana tidak mengetahui, toh Ali bin Abi Thalib itu kan gerbang ilmunya Nabi Muhammad gitu. Jadi dulu itu Rasul itu mengatakan, aku dikirim oleh Allah ke dunia ini membawa dua wadah ilmu. Yang satu kuberikan kepada orang-orang awam, yang satu kuberikan orang-orang khusus. Nah, ada satu orang sahabat mengatakan, yang wadah khusus itu apa? Kata Rasul, kata Rasul, ini adalah yang khusus ini apabila ilmu khusus ini engkau kasih tahu kepada orang-orang awam, maka akan terpenggal lehermu. Itu itu sebuah bukan sebuah histori ya, bukan sebuah sejarah. Itu betul-betul kaulnya Rasul yang sangat jelas dalam kitab-kitabnya, dalam kitab-kitab para alim ulama gitu, udah jelas. Makanya Sayyidina Ali itu tahu gitu. Oke, cuman di sini ada yang kacau, yaitu suara petir adalah suaranya Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya katanya. Begitu. Itu kan aneh ya. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya adalah sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Oke, Kiai Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa Syiah itu terpecah belah menjadi 22 golongan. Ini banyak 22 golongan. Cuman di sini kita hanya sebatas sedikit doang. Di antaranya adalah yang pertama adalah Syiah Sab'iyah. Sab'iyah itu 7 imam. Sab'ah ya. Sab'ah itu 7. Syiah ini adalah pengikut Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini pengikutnya nih. Sekte ini termasuk Syiah Ghaliyah, artinya Syiah gulat ya. Ghaliyah itu gulat. Gulat itu Syiah yang keterlaluan atau yang berlebih-lebihan. Ya, di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman nanti, juga mereka menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam penyampaian wahyu dari Tuhan. Jadi Al-Quran itu seharusnya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Ali bin Abi Thalib gitu ya. Begitu ya, itu kacau itu si Asyabiyah ini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay Ats-Tsaqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum. Tahu kan sendiri kan, kalau namanya maksum itu terlepas daripada dosa dan mendapatkan wahyu. Gini ya, pertanyaan saya kepada kalian, Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, setelah malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, setelah selesai ya, yang apa tuh, al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum, yang itu tuh surah yang ayat tersebut itu udah selesai. Nah, pertanyaan saya adalah, kerjaannya malaikat Jibril itu apa setelah selesai menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya, tolong dijawab.
ya. Ini kalau membahas masalah wahyu itu khusus ya, khusus masalah wahyu itu nggak cukup 1 jam lah. Oke, dikarenakan kita di sini bukan membahas masalah wahyu, jadi ini kita fokuskan ke dalam Syiahnya aja. Oke, yang ketiga adalah Syiah Imamiyah, imam. Nah, Syiah Imamiyah ini percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad. Katanya ditunjuk langsung, kata orang-orang Syiah gitu ya. Tapi wallahu alam ya, wallahu alam, Rasul tidak pernah dalam hadisnya satu pun setelah kepemimpinanku adalah Ali bin Abi Thalib, setelah Ali adalah Hasan, setelah Hasan adalah Husain, setelah Husain adalah Ali Zainal Abidin, setelah Ali bin Zainal Abidin adalah Muhammad bin Ali, setelah Muhammad bin Ali adalah Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridho. Enggak ya. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan seperti kayak gitu ya. Ini akal-akalan orang-orang Syiah doang. Nah, di antara keturunan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, dikenal dengan Amirul Mukminin ya. Mereka selalu dalam azannya itu menambahkan ya Amirul Mukminin, itu ada itu di situ. Kalian silahkan searching aja YouTube azan Syiah ya, pasti ada ya Amirul Mukmininnya. Terus yang kedua adalah Sayyidina Hasan bin Ali, dikenal dengan Hasan al-Mujtaba. Yang ketiga adalah Husain Asy-Syahid. Yang keempat adalah Ali Zainal Abidin. Kelima adalah Muhammad Al-Baqir. Keenam adalah Ja'far As-Shadiq. 7 Musa Al-Kazim. 8 adalah Ali Ar-Ridho. 9 adalah Muhammad Al-Jawad atau Muhammad At-Taqi. 10 adalah Ali Al-Hadi. 11 adalah Hasan Al-Asy'ari. Ke-12 dikenal sebagai Muhammad Al-Mahdi. Nah, khalifah-khalifah inilah yang disebut dengan imam. Nah, mereka percaya kepada 12 imam ini. Mereka percaya kalau yang tidak mengikuti dan tidak membaiat 12 imam ini berarti mereka kata orang Syiah nih ya, berarti mereka bukan kafir ya, Islamnya dipertanyakan gitu. Oke, itu Syiah Imamiyah. Sekarang yang selanjutnya ada Syiah Ismailiyah. Ini tolong dihafalkan ya, para imam-imam yang 12 imam ini tolong dihafalkan, nanti di ulangan takutnya keluar nanti. Terus Syiah Ismailiyah. Nah, Syiah Ismailiyah ini sama dengan Syiah Sab'iyah. Ini sama. Ya. Dia menetapkan 7 imam. Ya. Kita lihat di sini Syiah Ismailiyah. Oke. Syiah ini mempercayai bahwa hanya 7 orang imam, yaitu mulai Ali bin Abi Thalib dan diakhiri oleh Ismail bin Ja'far As-Shadiq yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Wow. Nah, sekte Syiah Ismailiyah ini berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Urutan imam-imam yang dipercaya oleh Syiah Ismailiyah ini adalah yang pertama Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, lalu yang terakhir adalah Ismail bin Ja'far. Nah, Ismail bin Ja'far ini anak pertama Ja'far As-Shadiq dan kakaknya Musa Al-Kazim gitu. Ya, kalau di Syiah yang tadi itu yang Sabiyah itu ada tidak termasuk. Kalau Ismail bin Ja'far itu enggak termasuk. Ya. Tapi di Syiah Ismailiyah ini, Ismail ini mengatakan kalau masuk, makanya disebut dengan Syiah Ismailiyah gitu. Terus selanjutnya Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini pengikut Imam Zaid bin Ali bin Abi Thalib bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Zaidiyah itu adalah Ali Zainal Abidin, disebut dengan Syiah Zaidiyah. Nah, konon dulu Ali Zainal Abidin, ya, Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya.
anak daripada Sayyidina Husain, itu apa namanya, pernah belajar kepada para para sahabatnya Rasul. Jadi tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang kacau gitu ya. Tidak mengatakan kalau 3 khalifah setelah Nabi Muhammad itu laknat, enggak ya. Ini Syiah Zaidiyah ini lebih kepada masuk ke dalam Sunni, orang-orang Sunni ya. Kita lihat. Nah, Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak gulat, artinya tidak berlebih-lebihan ya. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, bahkan tidak mengkafirkan Umar bin Khattab, tidak mengkafirkan Utsman bin Affan. Walaupun mereka berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Gitu, lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena melihat dari sejarahnya dulu, kalau Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil dirawat oleh Rasul, otomatis tingkah laku Rasul pasti direkam jelas oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul sendiri mengatakan kalau Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu untuk mencapai samudra ilmu. Siapa samudra ilmu? Yaitu Nabi Muhammad gitu. Nah, mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum taubat maka akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, ini ya, melakukan dosa besar kan banyak ya. Nah, kalau sebelum meninggal dia tidak tobat, tobatnya tobatan nasuha, ya akan masuk neraka selama-lamanya, kata Syiah Zaidiyah. Oke, kata Syiah Zaidiyah ya, bukan berarti kata Ali Zainal Abidin, bukan, tetapi kata pengikut gitu. Oke, yang selanjutnya adalah Syiah Qaramithah. Wow, kita lihat waktunya, stop. Oke, Syiah Qaramithah yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka. Gitu kan. Haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak sembahyang, tidak perlu sembahyang, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat, nggak perlu beribadah yang lain, nggak perlu katanya. Kalau orang yang sudah mengetahui Allah sedalam-dalamnya, artinya sudah ma'rifat, sudah bukan bersatu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu maninggaling kaulo Gusti, bukan berarti bersatu dengan Tuhan, bukan. Bersatunya diri dengan Tuhan bukan seperti itu, tetapi bersatunya diri kepada sifat-sifatnya Tuhan. Artinya seseorang tersebut itu dalam tingkah laku kehidupannya, lika-liku hidupnya itu betul-betul menggunakan sifat-sifat Tuhan. Contoh, apabila ada orang yang memusuhi seseorang, si seseorang itu tersebut itu tidak marah, bahkan memaafkan. Nah, di situ kan salah satu sifat Tuhan. Allah itu adalah Al-Ghafur. Ghafur itu Maha Pengampun gitu kan. Nah, apabila kalau kita itu dimusuhi sama orang terus kita ikutan marah atau kita diejek terus ikutan marah, tidak pernah, atau difitnah ya, atau difitnah, dizolimi segala macam gitu ya. Kalau kita langsung memaafkannya, berarti kan kita sudah termasuk ke dalam manunggaling kaulo Gusti. Artinya kita sudah bersatu dengan sifat-sifatnya Tuhan, kita sudah menggunakan sifat-sifatnya Tuhan gitu. Nah, makanya ada seseorang mengatakan kalau manunggaling kaulo Gusti itu adalah sesat. Sesat dari mana? Harus tahu dulu dong seperti apa. Kalau kalian difitnah, dicaci maki, di apapun itu ya, terus kalian bersabar dan bahkan memaafkannya, itu kan apa namanya? Itu kan sifat Tuhan kan gitu. Itu kan sifat Tuhan. Nah, kalau misalnya salah satu sifat Tuhan itu kamu pakai, berarti kan kalian sudah mengenal diri kamu sendiri, sudah mengenal Allah. Gitu. Nah, sesatnya orang-orang Syiah ini adalah tidak perlu sembahyang. Nah, itu.
mengatakan tidak perlu sembahyang, tetap sembahyang ya. Terus aja sembahyang kok. Puasa tetap puasa gitu. Orang yang sudah bermakrifat sama Allah, bahkan tingkatan sudah bermakrifat sama Allah, tetap sholat kok, tetap puasa kok, meskipun ada beberapa wali-walinya Allah itu tidak sholat gitu, tidak puasa, karena puasanya itu bukan puasa apa namanya ya, puasa lupa lagi saya tuh. Lupa lagi, nanti saya kasih tahu deh. Oke, selesai sudah materi tentang masalah golongan Syiah, sudah selesai. Nanti kalau ada apa-apa silahkan kalian bertanya ya, bertanya, jangan hanya sebatas nonton, melihat video, melihat penjelasan udah gitu udah selesai, enggak, nanya lah ya. Jangan diem aja. Oke, udah selesai, saya tutup videonya.